Nah, setelah merenungkan baru bisa mengamalkan dengan benar. Kalau sudah bisa mengamalkan dengan benar baru bisa mengajarkan. Enak, kayak saya ini misalnya. Di sini ngomong tentang menghafalkan Al-Qur'an penting. Loh, saya nggak menghafalkan Al-Qur'an, gimana? Ngomong tahajud itu penting, tapi kita nggak tahajud. Nah, nggak bisa. Yang terakhir, ini sekalian, mungkin 5 menit ya, semoga 5 menit cukup. Yang terakhir apa? Memperjuangkannya. Saya ini dosen ilmu politik, ngajar ilmu politik sejak tahun 2008 di Universitas Indonesia dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu bolak-balik Jakarta, Semarang, Rembang ke sana. Saya ngajar di antaranya negara, politik dan perempuan. Jadi tentang ibu-ibu saya ngajar itu. Di antaranya. Nah, kemudian saya karena mengajar negara, politik dan perempuan, saya tahu, saya baca referensi. Di Kanada itu ada cuti hamil melahirkan menyusui untuk ibu-ibu itu selama 19 bulan. Enak, Bu? Di negara-negara Skandinavia 29 bulan. Di mana lagi kemarin itu saya baca itu? 5 tahun dikasih cuti. 5 tahun, Bu. Iya. Bahkan yang dikasih cuti tidak hanya ibu-ibu tapi juga suaminya agar bisa nunggui istrinya. Ibu-ibu kalau mau melahirkan pengen ditunggu suaminya atau pengen ditinggal suaminya? Pengen ditungguin. Istri saya itu kalau mau melahirkan 5 kali itu pegangan tangan saya terus. Ambil ngedet gitu, pegangan tangan saya. Kadang-kadang malah ada yang nyakar suaminya ya kan? Oh gitu. Ya. Itu butuh cuti. Kenapa? Karena anak-anak kita ini tadi harus jadi anak-anak berkualitas agar bisa menghafalkan Al-Quran. Lah kita ini cuma 3 bulan, gawat itu. Maka saya ini jadi staf ahli fraksi dulu, staf ahli fraksi PAN di DPR. Kemudian saya takut-takuti ketua fraksi itu, Mas Catur namanya, Catur Sabto Edi. Mas Catur, kita ini kalau tidak memperjuangkan Al-Quran, kita ini gawat, nggak dapat berkah, saya bilang gitu. Loh kenapa begitu? Lah ya kita ini aneh. Wong Kanada yang bukan negara Islam aja punya cuti hamil melahirkan menyusui selama 19 bulan. Skandinavia punya berapa tadi? 29 bulan. Kita negara yang mayoritas penduduknya muslim, kita ini warga Muhammadiyah, tapi cuti hamil melahirkannya cuma 3 bulan. Lah terus gimana? Ya kita perjuangkan, saya bilang gitu. Saya bilang, lah terus gimana? Karena apa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodoa. 2 tahun. Saya bilang 2 tahun. Dia mikir, waduh jangan 2 tahun, nanti kita dimusuhi pengusaha katanya. Terus maunya berapa? 1 tahun berani nggak gitu? Mikir lagi, jangan dulu, jangan. 9 bulan gimana? 9 bulan, dia bilang gitu. Kalau 9 bulan gimana? Kamu bisa nggak bikin argumentasi yang seolah-olah rasional? Dia bilang gitu. Oke, saya bikinkan, langsung saya tangkap. Saya kan sering diskusi sama istri saya. Argumennya gini mas, kita harus mulai ngasih cuti pada ibu-ibu pada usia ke-6. Kenapa? Perempuan itu bisa prematur, anaknya bisa hidup kalau lahir pada usia 6 bulan kandungan. Nanti kalau sudah kita kasih cuti pada bulan ke-6 tadi itu, ternyata lahirnya bulan ke-9 seperti biasanya, berarti sudah kepakai berapa? 3 bulan. Ibu-ibu kalau melahirkan kemudian harus memberikan ASI eksklusif itu berapa bulan? 6. 3 tambah 6 berapa? 9. Wah mantap argumentasinya gitu. Akhirnya konferensi pers fraksi PAN di DPR. Itu tahun berapa? Silahkan di googling gitu. Fraksi PAN Catur cuti 9 bulan. Itu argumentasi saya Pak. Ini agak sombong dikit ya kan? Gak apa-apa tuh. Itu kemudian diperjuangkan betulan. Alhamdulillah diperjuangkan. Ternyata sampai hari ini tidak ada fraksi lain yang setuju. Loh gimana coba? Berarti perjuangan untuk ini loh tadi itu untuk membuat kebijakan politik yang berdasarkan Al-Quran itu berat atau ringan? Berat. Maka orang Muhammadiyah itu jangan buta politik. Jangan sampai ibu dan bapak
buta politik dan abe politik. Caranya begitu, ya. Nah, kemudian 3 minggu yang lalu saya ketemu Desi Ratnasari. Karena ternyata sekarang yang memperjuangkan itu Desi Ratnasari. Saya tanya, Mbak Desi, gimana usul saya yang dulu itu? Perjuangannya sampai di mana? Waduh Mas, ya kalau panggil saya Pak Ustadz. Waduh Pak Ustadz, itu ini masih sulit untuk mencari teman untuk memperjuangkan itu. Ya tapi harus sabarlah kita, gitu. Jadi untuk memperjuangkan 9 bulan aja, belum 2 tahun, itu selama berapa tahun Pak? Coba dicek di Google itu, cuti hamil melahirkan menyusui begitu, fraksi PAN begitu. Itu berapa? Mulai tahun 2012, 2013 sampai sekarang tahun 2023. Berapa tahun? 10 tahun. Loh, itu begitu, luar biasa ya. Makanya begini, kalau kita punya anak cerdas, sehat, suruh menghafalkan Al-Quran, latih berorganisasi, suruh nih jadi pemuda Muhammadiyah, jadi pengurus Muhammadiyah agar terlatih, kemudian nanti berpolitik. Jangan sampai anak-anak cerdas kita nggak berpolitik. Kalau ibu dan bapak nggak berpolitik, anak-anak kita nggak berpolitik, nanti politik diisi oleh orang-orang jahil, jahat, ya kan? Loh gitu, ya. Jadi tadi 7 sudah ini, sudah saya singkat ya. Sudah menjadi kewajiban kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah 7 kewajiban kita yang kita semua punya kewajiban. Wajibnya itu bisa wajib ain, nomor 1 wajib ain, nomor 2 wajib ain juga itu, nomor 3 wajib kifayah lah ya. Wajib kifayah itu gimana? Kifayah itu artinya cukup. Cukupnya gimana? Cukupnya itu ya keluarga minimal ada 1 yang hafal Al-Quran. Masa warga Muhammadiyah, katanya warga Muhammadiyah, masa di dalam rumahnya nggak ada yang hafal Al-Quran? Di rumahnya Nabi itu ada minimal 1 orang yang hafal Al-Quran, ya kan? Siapa? Ya Rasulullah, itu namanya sunnah Nabi. Oh gitu. Cukup 1, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Jadi kalau ada apa-apa tanya, ini ayatnya kok begini nih gimana? Tanya sama anaknya, tanya sama cucunya, tanya sama suaminya gitu, ya. Nah, nomor 4 merenungkannya. Ya ini konsekuensi nih. Nah, kemudian baru mengajarkannya. Mengajarkannya ya orang yang bisa-bisa tadi. Tapi nanti kita atur bagaimana caranya. Nah, mengajarkan itu, mengajarkan begini nih. Kenapa saya bilang politik itu penting? Karena kalau mengajarkan ini yang saya ajari berapa, Pak? Nih 400 orang misalnya, ya kan? Tapi kalau saya jadi Menteri Pendidikan Nasional, didoakan nggak Pak? Amin, ya kan? Loh iya, saya ya serius juga itu. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan Nasional, tanda tangan saya, oh itu bisa memberikan beasiswa dari Sabang sampai Merauke. Sekarang saya itu, alhamdulillah ya, saya ini jadi sombong jadinya. Saya selama berapa ini? 2011 sampai sekarang berarti 12 tahun. 12 tahun saya ngasih beasiswa, ngajar ini santri-santri di tadi itu yang gratis tadi itu yang saya kasih beasiswa belum sampai 400 orang. 12 tahun loh. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan Nasional, anggaran yang saya gunakan berapa? Wow, berapa itu? 1 tahunnya 400 triliun. 400 triliun kali 5 berarti 2000 triliun dibagi dengan Kementerian Agama dan lain-lain. Udahlah saya dapat berapa? 500 triliun aja. Saya bangun sekolah, saya bikin sistem menghafalkan Al-Qur'annya harus begini. Pahalanya banyak mana? Ustadz sama Menteri Pendidikan? Banyak Menteri Pendidikan. Loh gitu, ya. Maka itu penghafal Al-Qur'an nanti harus bercita-cita jadi presiden, gitu. Jangan kalau ada santri atau murid bercita-cita jadi presiden, wah kowe iki keduwuren le, gitu. Enggak begitu. Ya kita harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, murid-murid kita juga harus begitu. Saya kira itu ya, Bapak dan Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Ada tanya jawab, Pak? Ada ya? Ya, boleh. Pertanyaan nanti kita diskusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.